Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Suaibatul Munawwaroh dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia dengan NIM 211300052. Di sini saya membuat tugas video untuk memenuhi tugas UAS Fikih Muamalah yang berjudul Wakalah. Langsung saja, yaitu yang pertama masuk ke definisi akad wakalah. Wakalah mempunyai beberapa pengertian dari segi bahasa, diantaranya itu adalah pelindungan atau al-hifz, penyerahan atau at-tafwid atau memberikan kuasa. Menurut kalangan Syafi'iyah, pengertian wakalah adalah ungkapan atau penyerahan kuasa atau al-muwakil kepada orang lain, yaitu al-wakil, supaya melaksanakan sesuatu dari jenis pekerjaan yang bisa digantikan, atau an-nakbalu an-ni'ayabah, dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa dengan ketentuan pekerjaan tersebut dilaksanakan pada saat pemberi kuasa masih hidup. Wakalah berasal dari wazan wakala yukilu, yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan, sedangkan wakalah adalah pekerjaan wakil. Al-wakalah juga memiliki arti at-tafwid yang artinya penyerahan, pendelegasian atau mandat, sehingga wakalah dapat diartikan sebagai penyerahan sesuatu oleh seseorang yang mampu dikerjakan sendiri sebagian dari sesuatu tugas yang bisa diganti kepada orang lain agar itu mengerjakan semasa hidupnya. Selanjutnya yaitu rukun-rukun akad wakalah. Rukun-rukun akad wakalah di sini yaitu terbagi menjadi 4. Yang mana yang pertama yaitu muwakil. Artinya itu orang yang mewakilkan atau pemberi kuasa. Yang kedua muwakal fih atau taukil, yaitu artinya objek yang diwakilkan atau dikuasakan. Yang ketiga wakil, orang yang mewakili atau penerima kuasa. Yang keempat sigot, yang artinya ijab dan qabul. Selanjutnya yaitu syarat-syarat akad wakalah. Syarat-syarat akad wakalah terbagi menjadi 4, sama seperti rukun-rukun yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama yaitu orang yang mewakilkan ialah dia pemilik barang atau di bawah kekuasaannya dan dapat bertindak pada harta tersebut. Yang kedua, orang yang mewakili hendaknya orang yang sudah balik dan berakal sehat. Bila seseorang wakil itu idiot, gila, atau belum dewasa, maka perwakilan itu batal. Yang ketiga, pekerjaannya itu diketahui secara jelas. Yang keempat, sigot, hendaknya berupa lafal yang menunjukkan arti mewakilkan yang diiringi kerelaan dari muwakil, seperti contohnya itu, saya wakilkan atau serahkan pekerjaan ini kepada kamu untuk mengerjakan pekerjaan ini, kemudian diterima oleh si wakil. Jadi selanjutnya itu implementasi wakalah dalam praktek ekonomi. Dalam kehidupan sehari-hari, contoh wakalah sangat sering dilakukan oleh masyarakat, seperti mentransfer dana melalui lembaga keuangan. Berikut ini adalah contoh wakalah sederhana dalam dunia perbankan yang juga sering Anda lakukan, yaitu yang pertama, transfer uang. Proses pengiriman uang ini merupakan proses yang menggunakan konsep akad wakalah. Prosesnya diawali dengan permintaan nasabah selaku al-muwakil kepada bank selaku al-wakil untuk melakukan perintah atau permintaan kepada pihak bank untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening orang lain. Yang kedua yaitu wasel pos. Dalam wasel pos, uang tunai diberikan langsung dari al-muwakil kepada al-wakil. Kemudian al-wakil memberikan uang tersebut langsung kepada nasabah yang dituju. Yang ketiga yaitu transfer uang melalui cabang. Dalam contoh ini, al-muwakil memberikan uang tunai ke bank yang bernama al-wakil, tetapi bank tidak memberikannya secara langsung kepada nasabah yang dituju. Bank akan mengirimkannya ke rekening nasabah yang dituju melalui proses transfer. Yang keempat yaitu transfer via ATM atau transaksi online. Contoh wakalah yang terakhir adalah proses transfer uang pada zaman modern dengan cara pendelegasian mengirimkan uang, namun uang tersebut tidak diberikan secara langsung dan al-muwakil ke bank seperti al-wakil. Dalam model ini, nasabah al-muwakil meminta bank untuk mendebit rekening tabungannya, kemudian meminta bank
Untuk menambahkan ke rekening nasabah yang dimaksud jumlah pemotongan di rekeningnya sendiri secara real time. Proses ini sangat umum saat ini karena nasabah dapat melakukan transfer sendiri melalui mesin ATM atau melalui mesin ATM, banking atau e-banking. Selanjutnya yang terakhir itu implementasi dalam lembaga keuangan syariah. Wakalah dalam sistem perbankan syariah adalah akad kuasa dari nasabah kepada bank atau beneficiary. Wakalah dalam praktek di LKS biasanya terkait dengan akad lain yang dibuat oleh nasabah. Misalnya dalam akad pembiayaan murabahah. LKS mewakili nasabah untuk mencari barang yang akan dibeli dengan pembiayaan tersebut. Begitu juga dalam akad salam, istisna, ijarah, dan lain-lain yang membutuhkan perwakilan LKS oleh nasabah. Praktek perbankan syariah, transaksi wakalah ibarat pisau dapur. Kehadirannya tidak terasa, namun jika tidak ada maka terasa pentingnya. Hal ini dikarenakan transaksi wakalah seringkali hanya merupakan transaksi pendukung dan bukan transaksi utama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi akad wakalah. Bila ada kata-kata yang salah itu datang dari saya dan kebenaran itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.